kita lanjutkan materi kita di bagian yang ketiga, yaitu kesetimbangan benda tegar. Nah, di kesetimbangan benda tegar kita harus paham dulu apa itu artinya setimbang, ya. Setimbang. Apa artinya kesetimbangan benda tegar? Kesetimbangan benda tegar adalah benda yang tidak berubah bentuknya atau jarak antar partikel tiap bagian-bagian selalu tetap. Nah, di kesetimbangan benda tegar ada dua syarat, ya, ada dua syarat. Yang pertama, sigma F sama dengan 0, ini dia. Sedangkan yang kedua, sigma torsi sama dengan 0. Nah, masuk kita yang kedua, titik berat. Misalkan saya ambil bangun segi 4 seperti pada gambar segi 4, kita mau menentukan titik beratnya. Ya, kita tinggal membuat seperti ini. Ya, jadi titik berat pada bangun ini berada di sini. Nah, bagaimana kalau misalnya pada bangun yang tidak beraturan? Perhatikan yang sebelah saya buat. Benda yang tidak beraturan bentuknya seperti ini, bagaimana cara mencari titik beratnya? Jadi untuk mencari titik berat pada bangun yang tidak beraturan bentuknya, ini ya sudah saya buat. Misalnya di sini massa, ini untuk panjang, ya, panjang, kemudian volume dan luas. Bagaimana cara kita mencari titik berat untuk bangun yang tidak beraturan? Jadi perhatikan, untuk massa, misalnya massa itu kan di sumbu X. Jadi rumusnya sigma MI XI per sigma MI. Artinya jumlah massa, ya, massa artinya ada lebih dari satu massa, kan begitu. Dikali XI pada sumbu X per jumlah sigma MI. Itu untuk massa. Kemudian untuk panjang, sigma LI XI per sigma LI. Untuk volume, sigma VI XI per sigma VI. Untuk luas, sigma AI XI per sigma AI. Sedangkan yang di bawah ini untuk sumbu Y, ya, sumbu Y, begitu seterusnya. Kemudian untuk sumbu Z, sigma MI ZI per sigma MI. Begitu juga untuk panjang, sigma LI ZI per sigma LI, dan seterusnya sampai pada luas. Bentuk benda khusus, titik beratnya sudah diketahui, artinya dia benda homogen lain yang sudah diketahui titik beratnya. Nah, contoh saya berikan di sini, bukan hanya ini saja ya, tapi bisa kalian lihat nanti di buku paket, banyak itu contoh benda yang sudah diketahui titik beratnya. Nah, saya berikan contoh yang pertama. Di sini ada busur setengah lingkaran, ya. Busur setengah lingkaran itu ini ada jari-jari, Y0-nya atau titik beratnya untuk busur setengah lingkaran itu rumusnya 2V per R. Kemudian yang kedua ada gambar segitiga, mencari tingginya. Titik beratnya untuk mencari titik berat pada gambar segitiga itu Y0 sama dengan 1/3T. Kemudian yang ketiga itu gambar silinder, ya, silinder seperti pada gambar. Diperhatikan, ini ada tinggi, yang kita cari adalah titik berat. Titik beratnya Y0 sama dengan 1/2T. Kita masuk ke contoh. Coba diperhatikan contoh soal. Tentukan letak titik berat koordinat dari bidang yang diarsir pada gambar berikut. Nah, perhatikan gambarnya ada seperti ini ya. Nah, yang ditanya itu titik berat. Di sini dapat kita lihat pada sumbu X, ini sumbu Y. X1-nya 3, X2-nya 6, Y1-nya 4, Y2-nya 8. Nah, jadi untuk menentukan letak titik berat pada
pada gambar yang diarsir, kenali dulu bangunnya. Yang pertama, kalau kita lihat ada dua bangun. Bangun yang pertama itu ini ya. Nih, bangun yang pertama itu ada segi 4. Segi 4. Yang bangun yang kedua, nih ya, nih. Saya buat di sini. Ini bangun yang kedua. Jadi ini bangun yang pertama, ini bangun yang kedua. Jadi bangun yang kedua itu gambar apa ini ya? Gambar segitiga. Nah, di sini sudah saya buat. Saya akan jelaskan. Jawab bangun pertama itu ada segi 4. Jadi kita dapat lihat dari gambar X1-nya 3, Y1-nya 4. Jadi kita mau cari luas dari gambar tersebut. Ini tadi kan bangun pertama ya. Jadi untuk mencari luas pada segi 4, bangun itu kan panjang kali lebar. Panjangnya yang mana? Sampai di sini. Lebarnya yang mana? Ini. Jadi 6 kali 8, 48. Nah, untuk X2-nya kan 6. Nah, X2-nya 6. Ini saya buat kurang titik berat pada segitiga. Kenapa dikurang? Karena pada bidang atau bangun yang kedua dia kan agak masuk ke dalam. Ya kan, agak masuk ke dalam. Nah, gambar ini bangun apa? Segitiga. Nah, jadi titik berat pada segitiga yang tadi titik beratnya apa? Sepertiga T. Jadi 6 dikurang sepertiga. T-nya yang mana? T-nya yang ini. Ini T-nya. Ya, karena ini dia agak masuk ke dalam. T-nya ini tingginya yang mana? Ini kan 6 kemari, bagi 2. Makanya 3. Jadi sepertiga kali 3, 1. 6 kurang 1, 5. Yang berikut pada sumbu Y2. Y2 4. Dari mana 4? Ini bagi 2. Ini kan 8, Y2-nya bagi 2. Kita mencari luasnya ya, A2-nya setengah. Untuk mencari A2 ya, berarti kan pada benda yang kedua, gitu maksudnya ya. Jadi untuk mencari segitiga, mencari luas segitiga kan setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya yang mana? Pada gambar yang kedua, ini alasnya. Nah, alasnya ini 8 kali tingginya mana? Ini tingginya ini bagi 2, 3 sampai dengan 12. Nah, sekarang kita cari pada sumbu X. Sumbu X, bagaimana cari letak titik beratnya yang tadi, yang sebelumnya, ya kan? Jadi X sama dengan sigma AI XI per sigma AI. AI ini kita jabarkan A1 kali X1 tambah A2 X2 per sigma AI A1 tambah A2. Nah, A1-nya tadi berapa? A1-nya ini ya, ini A1 48. Kemudian X1-nya mana? Ini 3. Nah, kalau di rumus penjabarannya positif. Di sini kita buat jadi kurang. Kenapa? Ya, kenali dulu bendanya. Ini kan agak masuk ke dalam dia. Jadi karena dia agak masuk ke dalam itu, jadi berkurang untuk benda yang pertama. Bangun yang pertama itu menjadi berkurang. Iya kan? Makanya kita buat di sini min A2-nya mana ini? 12. Kemudian X2-nya mana? 5. Udah, per A1 tambah A2. A1 tambah A2 48 kurang 12. Ini sama ya, tanda min, awas. Nah, kalau kita hitung ini nanti dapat hasilnya X-nya 7/3. Nah, cara yang sama untuk sumbu Y. Untuk sumbu Y, sigma AI YI per sigma AI. A1 tambah A1 kali Y1 tambah A2 kali Y2 per A1 tambah A2. Ya udah, yuk kita masukkan aja. A1-nya berapa? A1-nya tadi 48 kali Y1-nya mana? Ini ya, 4 kurang A2-nya mana? Nih, 12. Y2-nya 4 per
48 kurang 12. Nah, nanti kita hitung Y-nya 4. Sehingga letak titik berat koordinat dari bidang yang diarsir, ya, dari bidang yang diarsir adalah X, Y. X-nya mana? 7 per 3,4. Nah, itu contoh pertama. Selanjutnya kita masuk contoh kedua. Contoh 2, perhatikan pada gambar di samping melukiskan sebuah benda yang beratnya 300 Newton digantungkan dengan tali dan BC dalam keadaan setimbang. Hitung gaya tegang tali AB dan BC. Nah, perhatikan gambar, ini titik A, B, C. Ini ada sudutnya 60. Jawab, diketahui ini ada gaya beratnya ya mengarah ke bawah 300 Newton. Sudutnya itu 60. Yang ditanya tadi kan gaya tegang tali, berarti TAB dan TBC. Nah, di sini kita gambarkan kembali, ya. Kita gambarkan kembali. Tadi gambarnya kan seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita gambarkan kembali, ini kan sama dengan ini. Lalu kita buat diagram sistemnya. Diagram sistemnya seperti ini, ya. Diagram sistemnya seperti ini. Ini titiknya, ya. Ini gaya beratnya. Ini gaya berat. Kemudian ini kemari. Ini kan tadi A, B, C. Berarti yang kita buat di situ adalah tegangan talinya. Berarti di sini TAB, ya, mengarah ke kiri, seperti ini, ya. Ini TAB. Kemudian di sini TBCX, nah, masih berarah ke sumbu X. Kemudian di sini TBC, ini kita ambil diagramnya. Di sini TBCY, ya kan? X, Y. Di sini adalah gaya berat. Nah, itu diagram sistemnya sudah kita gambar. Kemudian kita cari satu-satu. Ada TBCX. Kita mulai dari sini, ya, karena sumbu X. TBCX sama dengan, ya, kalau kita tarik ini gambar segitiga, ya, mengarah ke sumbu X, berarti dia memakai kosinus TBC cos theta, ya. Kemudian TBC cos 60. Cos 60 berapa? Setengah TBC. Bisa dipahami, ya. Habis itu kita cari TBCY, sumbu Y, dengan cara yang sama. TBC karena dia mengarah ke sumbu Y, pakai sinus theta. Nah, sinus theta 60 berapa? Sin 60 derajat berapa? Setengah akar 3. Nah, jadi sudah dapat TBCX dan TBCY. Sekarang kita ambil sigma, ya. Sigma Fx sama dengan 0. Kenapa? Karena gaya-gaya yang bekerja itu searah pada sumbu X. Jadi kita ambil
yang searah dengan sumbu X. Ya. Sumbu X kita mulai dari sini ya. TBCX ini arahnya ke kanan, ini arahnya ke kiri, berarti dikurang. TAB sama dengan 0. Ini pada sumbu X ya. Kemudian TAB sama dengan TBCX ya, sama dengan setengah TBC. Nih ya. Kemudian ini tadi untuk sigma Fx sama dengan 0. Sigma Fy sama dengan 0 untuk sumbu X, untuk sumbu Y. Masih nampak ya? Coba, masih nampak? Sigma Fy sama dengan 0 berarti yang kita perhatikan pada sumbu Y. Nih. Ya kan? Berarti di sini TBCY kurang gaya berat sama dengan 0. Kurang gaya berat sama dengan 0. Dah? Nah, TBCY-nya berapa? Nih. Kalau saya buat di sini masih nampak ya? Bisa ya? Nah, TBCY-nya setengah akar 3 kurang W-nya berapa? Nih, 300. Ya kan? Kurang 300. Ini salah ya. Setengah akar 3 TBC kurang 300 sama dengan 0. Nah, setelah itu TBC ya. Setelah itu TBC ini pindah ruas, yang min 300 menjadi positif 300. Atau kita buat dulu seperti ini, setengah akar 3 TBC sama dengan 300, sehingga TBC sama dengan 300 per setengah akar 3. Nah, lebih gampang seperti ini kan. Jadi kalau dia 300 per setengah akar 3, jadi penyebutnya itu menjadi pembilang. Berarti 300 karena dia pembagian menjadi perkalian tanda baginya. Berarti 300 kali 2 per 1 berarti 2, 600 per 600 per 2 ya kan? Iya, 600 per 2 berarti 200 akar 3. Satuannya Newton. Nah, kemudian dapat ini TBC ya. Nah, sekarang kita tinggal cari TAB. TAB masih bisa nampak di sini TAB. TAB ini ya. Mana tadi ini? TAB sama dengan setengah nih TBC. Berarti setengah kali TBC-nya 200 akar 3. Dapat berapa itu? 100 akar 3 Newton. Ya, itu untuk contoh 2. Bisa dimengerti kan anak-anak? Terima kasih.